keluarga Ba'alawi yang mengatakan bahwa leluhur mereka mulai Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ahmad Al-Muhajir semuanya adalah ulama besar dan level mujtahid mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan lagi dari Kiai Haji Ali Badri Masyuri menyoal klaim sanad dan ilmu thariqah Ba'alawi. Banyak keluarga Ba'alawi yang mengatakan bahwa leluhur mereka mulai Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ahmad Al-Muhajir semuanya adalah ulama besar dan level mujtahid mutlak. Namun mereka tawaduk sehingga tetap bermadhab dengan madhab Syafi'i. Cerita itu bertentangan dengan beberapa fakta sejarah. Bahkan bisa jadi bumerang bagi status keabsahan nasab mereka sendiri. Berikut fakta-fakta itu. Fakta pertama tentang keilmuan leluhur Ba'alawi dalam sejarah, dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah halaman 62, Habib Ali bin Muhsin As-Syegab mengutip pernyataan kakek beliau, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Syegab, Mufti Hadramaut yang wafat 1375 Hijriah. Sedikit saja dari leluhur Ba'alawi yang berintisab pada ilmu. Mereka ulama ahli sejarah, tidak memuji keilmuan kecuali pada Faqih Muqaddam dan Sohib Mirbat. Mereka tidak menyebut ayah Faqih Muqaddam selain dengan sebutan alim sufi. Juga tidak ada data yang menunjukkan bahwa Al-Muhajir luas ilmunya. Mereka juga tidak menyebut Ubaidillah, Muhammad bin Ubaidillah, Ali Al-Uraidi dan Ali Kholik Qosam sebagai ahli ilmu sama sekali. Maksud Habib Abdurrahman, masing-masing leluhur Ba'alawi itu tidak dikenal sebagai ulama besar di zamannya. Apalagi sampai derajat imam lebih-lebih mujtahid mutlak. Ini sangat jauh. Setiap zaman ada ulama yang menulis biografi ulama besar di zamannya. Apalagi sekelas ulama mujtahid mutlak. Apalagi Ahlul Bait. Sepertinya Habib Abdurrahman tidak menemukan kitab sezaman yang mencatat semua leluhur Ba'alawi sebagai ulama besar dengan level mujtahid mutlak. Dalam hal ini beliau berusaha objektif menilai berita terkait leluhur Ba'alawi yang merupakan leluhur beliau sendiri. Beliau berbicara apa adanya sesuai kajian ilmiah beliau. Itu bukan berarti kurang menghormati leluhur beliau sendiri. Artinya beliau tidak fanatik dan tidak mudah menerima berita pujian walaupun untuk leluhur sendiri. Bahkan beliau tidak mau cerita yang tidak jelas sumbernya itu. Dibiarkan saja. Khawatir dianggap mengarang cerita untuk mengunggulkan leluhurnya sendiri. Menurut Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, orang yang pertama di Hadramaut yang alim adalah Syekh Salim bin Abdul Karim Bafadhol. Beliau pergi ke Irak untuk belajar dan menetap di sana selama 40 tahun. Sehingga orang-orang mengira beliau telah meninggal dunia. Setelah pulang ke Hadramaut, beliau pun mengajar dan di antara murid beliau adalah Sayyid Alwi Amil Faqih Adwar At-Tarikh Al-Hadrami,
halaman 193, 199 yang dinukil kitab Al-Istizadah halaman 622. Keterangan ini menunjukkan bahwa keluasan ilmu amil fakih yang merupakan salah satu guru fakih muqaddam didapat dari Syekh Salim yang belajar ke Irak, bukan dari ayah beliau sendiri. Lebih lengkapnya berikut beberapa kutipan dari pernyataan-pernyataan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syeghab tentang keilmuan leluhur Pahlawi. Keilmuan keluarga Pahlawi itu lemah sejak generasi awal di Hadramaut. Kebanyakan guru-guru fakih muqaddam itu bukan dari kalangan Pahlawi. Al-Istizadah halaman 67. Lemahnya keilmuan leluhur Pahlawi mungkin dikarenakan mereka terlalu gengsi sebagai keluarga Quraisy, sehingga tidak mau mengalami kehinaan di jalan menuntut ilmu. Makanya sedikit dari mereka yang alim dan mengajar. Al-Istizadah halaman 68. Sepertinya ini mirip dengan yang ada di Indonesia. Kami melihat kebanyakan Pahlawi gengsi untuk belajar kepada ulama bumi. Sebelum Syekh Abdullah Awad Abun Malang mendirikan pondok pesantren Darut Tauhid dan Habib Hasan Baharun Pasuruan mendirikan pesantren Dalwa, sedikit sekali anak-anak Pahlawi yang belajar di pesantren. Karena hampir semua pesantren di Indonesia diasuh oleh ulama pribumi di Hadramaut. Orang pertama yang meneliti jalan tasawuf adalah Syekh Said bin Isa Al-Amudi dan Fakih Muqaddam, Al-Istizadah halaman 972. Banyak juga literatur yang menyebutkan bahwa Fakih Muqaddam bertasawuf sejak ditegur oleh Abu Madyan hingga kemudian berbaiat thariqah pada Abu Madyan melalui murid Abu Madyan. Nah, kalau tasawufnya saja dimulai dari Fakih Muqaddam, lalu dari mana sanad thariqah Alawiyah yang katanya turun-temurun dari leluhur Pahlawi itu? Dalam sejarah thariqah, setiap mursyid dalam silsilah sanadnya memiliki banyak murid dan menunjuk salah satu muridnya sebagai khalifah yang akan melanjutkan kemursidan. Kalau Fakih Muqaddam adalah seorang pertama di Hadramaut yang meniti jalan tasawuf dan berthariqah, bagaimana bisa habaib sekarang mengklaim bahwa sanad thariqah Fakih Muqaddam didapat turun-temurun dari leluhur beliau? Maka menurut saya akan lebih aman kalau sanad thariqah Alawiyah itu menggunakan sanad Abu Madyan, yang berarti thariqah Alawiyah adalah cabang dari thariqah Madyaniyah, kan gitu toh. Fair. Sebagian orang menyebut madhab leluhur Pahlawi adalah Syiah dan ditentang oleh habaib. Namun ada yang aneh, generasi awal leluhur Pahlawi di Hadramaut tidak ada yang menamakan anaknya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Orang pertama yang menamakan anaknya dengan Abu Bakar dan Umar adalah Habib Ahmad, putra Fakih Muqaddam yang wafat pada tahun 706 Hijriah, Al-Istizadah halaman 111. Kesimpulannya, berdasarkan pernyataan Habib Muhammad Asy-Syatiri dan Habib Abdurrahman Asy-Syeghab di atas, klaim bahwa sanad ilmu dan thariqah Pahlawi itu dari leluhur secara turun-temurun hingga Sayyidina Ali adalah tidak ada dasar yang valid. Jelas kan? Tentu kita tidak boleh menganggap mereka mengarang atau berbohong, tapi mereka hanya mengira saja. Mereka dapat sanad hingga Fakih Muqaddam, kemudian mereka mengira bahwa beliau mendapat sanad dari ayah atau paman beliau, dan seterusnya. Makanya di awal saya hanya menyebut mereka suka tasahul, menyepelekan dalam hal riwayat, bukan suka berdusta. Fakta kedua tentang pernah diragukan nasab Al-Muhajir oleh sebagian penduduk Yaman. Cerita ini cukup masyhur dan dikutip oleh Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur dalam kitab beliau yang berjudul Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir wa Abna'uhu As-Salasah di halaman 30-31.
Ketika di Yaman tersebar isu meragukan nasab Sayyid Ahmad Al-Muhajir, maka berangkatlah Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ke Mekah untuk berhaji. Beliau membawa rombongan 100 orang jamaah haji. Mereka mampir di Irak dan Sayyid Ali meminta isbat nasab pada Ashraf di Irak. Beliau pun mendapat isbat disaksikan oleh 100 orang itu. Kemudian kembali mendapat isbat di Mekah Al-Mukarramah. Setelah pulang ke Yaman, maka 100 orang saksi itu menceritakan semua pada penduduk Yaman. Fakta ini kontradiktif dengan klaim bahwa leluhur Ba'alawi mulai Faqih Muqaddam hingga Sayyid Ahmad Al-Muhajir semuanya ulama besar dengan level mujtahid mutlak. Bukan mujtahid tapi ada mutlaknya. Bila qayyidin. Nah, kalau semua mereka mujtahid mutlak, apalagi mereka ahlul bait yang masih dekat dengan zaman Al-Imam Ja'far As-Shadiq, pasti nama dan nasab mereka bukan hanya dikenal dan dicatat oleh ulama sejarah, tapi pasti juga dikenal dan dicatat oleh ulama ahli hadis dan fikih pada zaman masing-masing. Dengan kata lain, mana mungkin seorang mujtahid mutlak diragukan nasabnya sampai segitunya, kan gitu. Inilah, silakan dinilai sendiri. Fakta ketiga tentang pilihan Al-Janadi ketika menulis biografi ulama dan raja-raja dalam kitab As-Suluk. Al-Janadi mengangkat sejarah salah satu ulama keluarga Jadid, keturunan Sayyid Ahmad yang bernama Syarif Ali Al-Jadid Abul Hasan. Al-Janadi menulis nasab beliau begini: Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Isa. Seandainya semua leluhur Ba'alawi yang katanya satu rumpun dengan keluarga Jadid adalah ulama berkaliber mujtahid mutlak, niscaya Al-Janadi akan lebih memilih mengangkat nama keluarga Ba'alawi daripada nama Syarif Ali Al-Jadid yang hanya ulama biasa, atau minimal akan menyebutkan bahwa Syarif Ali masih famili dengan Sayyid Ali, ayah Faqih Muqaddam misalnya. Karena Syarif Ali sezaman dengan beliau. Alih-alih Al-Janadi justru yang menyebut bahwa Syarif Ali memiliki famili di Hadramaut yang dikenal dengan keluarga Abi Alawi. Hal ini mengisyaratkan bahwa dari keluarga Abi Alawi itu tidak ada ulama yang terkenal sampai mancanegara apalagi sebagai mujtahid mutlak. Fakta keempat tentang kitab-kitab nasab primer yang tidak mencatat nama Abdullah, atau kitab-kitab sekunder yang mencatat nama Abdullah sebagai nama yang tidak disepakati. Yang disepakati hanya 3, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali. Sedangkan nama Abdullah hanya disebut dengan kalimat kila atau konon katanya. Baiklah, seperti saya katakan sebelumnya, kita terima nasab Abdullah walaupun tidak sesokeh 3 nama anak Sayyid Ahmad yang lain. Bahkan kita terima bahwa Ubaidillah itu adalah orang yang sama dengan Abdullah yang ditulis oleh Al-Janadi. Anggap saja ulama ahli nasab saat itu memang tidak tahu saja bahwa Sayyid Ahmad juga memiliki anak bernama Abdullah. Jadi nasab Sayyid Abdullah bisa diterima. Hanya saja mana mungkin anak Sayyid Ahmad yang menjadi mujtahid mutlak tidak diketahui oleh ahli nasab dan ahli sejarah. Sedangkan anak-anak Sayyid Ahmad lainnya yang bukan ulama besar saja diketahui dan dicatat oleh semua kitab nasab. Fakta ini menunjukkan bahwa nama Sayyid Abdullah tidak sebesar yang diceritakan oleh keluarga Ba'alawi. Justru beliau adalah ulama biasa atau tidak terkenal sekali. Atau sebaliknya, Sayyid Abdullah adalah mujtahid mutlak yang tentu terkenal di mancanegara. Berarti dikenal juga oleh ahli nasab dan ahli sejarah di zamannya. Maka ketika nama beliau yang sangat terkenal itu tidak dimasukkan dalam kitab nasab Ahlul Bait, berarti para ulama ahli nasab tidak mengakui nasab beliau. Hanya 2 inilah pilihannya. Yang pertama,
Sayyid Abdullah bukan mujtahid mutlak, bahkan bukan orang terkenal, sehingga tidak dikenal oleh semua ahli nasab. Atau yang kedua, beliau terkenal tapi tidak diakui nasabnya oleh para ulama ahli nasab. Pak Alawi mau ambil yang mana dari kedua pilihan ini? Inilah yang saya maksud bahwa klaim mereka soal ini bisa jadi bumerang bagi status keabsahan nasab mereka. Sebelum melanjutkan pada catatan ketiga, saya ingin menjelaskan satu hal pada saudara-saudara sekalian, bahwa tidak semua yang masyhur tentang masa lalu itu berarti pasti benar. Kita harus tahu sejak kapan masyhurnya. Misalnya saja saat ini ada seorang ulama terkenal dan diikuti oleh semua umat Islam Indonesia. Beliau menyampaikan sebuah cerita yang beliau kira benar, padahal sebenarnya salah. Maka sejak saat itu cerita itu akan masyhur hingga beberapa abad yang akan datang. Semua ulama dari zaman ke zaman menukil cerita beliau itu karena husnudon saja. Itu contoh. Contoh real saja, kitab nasab yang menyebut bahwa Wali Songo itu Asmatkon adalah kitab nasab Pak Alawi terakhir, yaitu Taklik Syamsuddhohiroh, yang belum sampai 1 abad. Sebelum itu Habaib Yaman tidak tahu. Maka sejak itulah di Yaman masyhur bahwa Wali Songo itu Asmatkon. Sekarang ini semua Habib di Yaman menganggap Wali Songo itu Asmatkon. Bahkan ada yang bilang bahwa jelasnya nasab Wali Songo sebagai Asmatkon seperti matahari di siang hari. Kalau sekarang ditemukan nasab Wali Songo dengan versi lain, kemudian ada yang meneliti dan lebih condong pada versi lain itu, apakah berarti dia salah karena menyalahi yang sudah masyhur, sedangkan masyhurnya hanya dalam kurun 100 tahun terakhir ini saja? Apakah berarti juga dia merasa lebih pandai dari Habib Diyak Syahab, Pentaklik Syamsuddhohiroh, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, dan lain-lain yang menerima nasab Wali Songo versi Asmatkon? Tentu tidak. Para habaib dan ulama besar itu menerima versi Asmatkon karena husnudon saja. Mereka hanya cukup percaya pada orang yang meriwayatkannya. Mereka tidak meneliti sendiri. Itu permasalahannya di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.